Terdakwa kasus korupsi mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dan sang istri Ari Egani, menghadiri langsung pelaksanaan sidang kedua secara tatap muka yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tampak kedua terdakwa tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya menggunakan mobil dari Kejaksaan Negeri, dengan kawalan dari petugas kejaksaan dan memakai rompi tahanan KPK. Kehadiran mereka disambut isak tangis keluarga, dari pihak kedua terdakwa yang turut hadir di Pengadilan Negeri Tipikor Palangkaraya, untuk menyaksikan jalannya persidangan. Agenda sidang kali ini, untuk membacakan nota keberatan oleh kedua terdakwa, yang akan dibacakan oleh tim penasehat hukum terdakwa, Reginaldo Sultan. Hasil pembacaan nota keberatan pada persidangan kali ini, diungkapkan melalui penasehat hukum kedua terdakwa, Reginaldo Sultan, melalui sesi wawancara kepada awak media. Memang diberikan, dan ketika memang diberikan, kepada siapa? Ini yang menjadi pertanyaan, dan kami menyimpulkan bahwa dalil ini juga tidak jelas dan tidak lengkap sama sekali. Dalil yang selanjutnya adalah dakwaan yang kedua. Jadi tadi adalah dakwaan yang pertama terkait dengan hal-hal yang bersifat gratifikasi. Dalil yang kedua, di dalam dalil yang kedua, teman-teman bisa melihat dalam halaman 8 sampai dengan 24. Di situ kan jelas-jelas ada keterangan dari saksi Agus Cahyono, saksi Teras, saksi Suwarno, Muriat, dan saksi Septik. Di mana kita ketahui pada waktu kejadian tersebut ataupun pada hari ini, kepada saksi-saksi ini masih menjabat sebagai SKPD, Kepala Dinas, ada yang masih menjadi Sekda, minus saudara saksi Agus Cahyono yang sekarang ini sedang menjalani hukumannya. Poin-poin ini ketika memang kita bisa menerapkan dengan sebenar-benarnya, maka kami melihat bahwa para saksi-saksi ini sebenarnya pelaku juga, atau memanglah pelaku dader kalau kita sebut dalam bahasa hukumnya, dari dugaan tindak pidana tersebut terkait dengan penerapan pasal 11 huruf F. Itu poin yang ketiga. Dan mengenai peran keberatan kita terhadap peran yang dilakukan oleh para terdakwa, dan juga bagaimana kedudukan terdakwa 2 sebagai pihak turut serta akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Akmal Hidayat. Terima kasih, saya lanjutkan tambahan ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pak Reginaldo Sultan ya, bahwa ada saksi-saksi yang harusnya mereka yang menjadi tersangka ya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah memenuhi unsur turut serta. Nah, terkait dengan Bu Ari, terdakwa 2, itu dalam dakwaan jaksa itu kan dia dianggap sebagai penyelenggara negara. Tetapi kalau kita lihat dalam dakwaan khususnya pasal 12 huruf B, itu peristiwa yang diuraikan oleh jaksa di samping tidak lengkap, juga dalam uraiannya itu dinyatakan Bu Ari sebagai penyelenggara negara. Nah, padahal faktualnya Bu Ari terdakwa 2 khususnya itu baru dilantik menjadi anggota DPR RI 2019 sampai 2023 ya. Nah, peristiwa yang diuraikan itu dari 2017, 18, 19. Jadi kami memandang bahwa unsur penyelenggaraan negara ini kurang tepat ya, tidak tepat diterapkan terdakwa 2 khususnya ya. Itu sih untuk tambahannya. Pak, ada salah satu gini, ada 54 dakwaan kemarin yang dituduhkan kepada sebenarnya, apakah itu ditolak semua? Benar begini, sebenarnya sedikit kami sampaikan bahwa sebenarnya bukan 54 dakwaan sebenarnya. Kalau kita teliti membaca dakwaan, sebenarnya itu adalah rangkaian proses transfer. Ada yang transfer 9 juta ke si A, tidak ada transfer uang. Mungkin kami sedikit luruskan ya, bukan dakwaan yang 54, tetapi yang 54 itu adalah tudingan. Satu misalnya transfer uang dari si ini misalnya 20 juta, 15 juta. Jadi bukan dakwaan yang 54, tetapi hanya proses yang kemudian dilebarkan ya. Jadi itu sih yang terlibat.